Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu saya kembali, Rifki Rahmi, SPD MPD. Saya adalah salah satu mahasiswa program S3 di Pasca Sarjana Undiksa Singaraja. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang filsafat pendidikan Pancasila. Nah, seperti apa bahasan tentang filsafat pendidikan Pancasila? Izinkan saya share screen, pemirsa. Nah, terlihat di layar bahwa saya akan mencoba membahas filsafat pendidikan Pancasila ini dari sisi pengertian, kemudian tujuan, metode pembelajaran dan pendidikan Pancasila, serta tantangan dalam implementasi pendidikan Pancasila itu sendiri. Ah, Pemirsa sekalian, ah, definisi filsafat pendidikan itu bisa kita perhatikan atau kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah kaitannya dengan pendidikan Pancasila adalah kajian yang mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa dilihat dari penekanan terhadap tujuan, metode, dan isi pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ada Bapak dan Ibu sekalian, pemirsa sekalian, eh, filsafat pendidikan, kalau kita melihat definisi filsafat, itu tentu boleh kita definisikan sebagai proses berpikir yang mendalam. Kemudian Pancasila, kita sudah tahu bahwa Indonesia memiliki dasar Pancasila, ada 5 sila di dalamnya: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, yang adil dan beradab, Satuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan perwakilan, serta yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai inilah kita kaji secara mendalam. Nah, untuk di sektor sekolah itu tentu akan dibahas dalam pendidikan moral Pancasila, atau pada saat ini telah menjelma menjadi PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ah, Pancasila sebagai dasar pendidikan itu merupakan dasar negara Indonesia yang bersih nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur itu tentu dihasilkan oleh para pejuang, pemikir kita pada zaman dahulu. Nah, dalam proses berpikir ini tentu mereka berfilsafat, berpikir secara mendalam untuk menghasilkan 5 sila yang saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya tentu kita sebagai penerus harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan untuk membentuk karakter bangsa kita atau karakter peserta didik yang kita ajar. Selanjutnya, pemirsa sekalian, eh, kita membahas tentang bagaimana peningkatan kesadaran berbangsa. Itu yang harus kita lakukan adalah mendorong siswa untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Tentu dengan menghargai keragaman tersebut, kehidupan kita akan lebih berpancasila. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 5 sila yang terdapat di dalam Pancasila dan butir-butir yang terkandung di dalamnya itu bisa dilaksanakan dengan baik di masyarakat.
Kemudian kita juga perlu mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan ini harus kita tanamkan sejak dini di dalam peserta didik, di dalam diri peserta didik. Selanjutnya, pemirsa sekalian, metode atau cara apa yang bisa kita lakukan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut? Yang pertama, kita bisa menggunakan pendekatan konstruktivis, yaitu menggunakan metode yang mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan kolaboratif. Itu hal yang bisa kita laksanakan. Kemudian berikutnya adalah integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum. Tentu ini menjadi sesuatu yang wajib bagi kita semua para guru. Bagaimana cara kita mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai mata pelajaran yang kita ajarkan. Kemudian menggunakan studi kasus dalam diskusi untuk mendalami penerapan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yang terakhir, setelah kita menggunakan metode tersebut, kemudian melakukan penanaman nilai-nilai Pancasila dalam diri siswa, tantangannya apa sih ketika kita mengimplementasikan pendidikan Pancasila tersebut? Tentu ada dua hal yang saya lihat di sini yang mencolok, yaitu kurangnya pemahaman dan perubahan sosial dan budaya. Nah, terkait dengan kurangnya pemahaman, itu adalah banyak pendidikan yang belum memahami secara mendalam tentang Pancasila. Kemudian yang perlu diketahui bahwa di era modern ini nilai-nilai Pancasila itu seperti mulai meluntur, berkurang di dalam setiap jiwa pendidik. Nah, oleh karena itu terkesan banyak pendidik yang belum memahami secara mendalam tentang Pancasila. Nah, hal ini menjadi tantangan tersendiri buat kita semua, para guru dan para pendidik. Kemudian selanjutnya, perlu adanya pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman. Ya, pelatihan P4 lah kalau zaman dulu. Kalau sekarang sudah tidak pernah lagi ada penataran terkait dengan P4 atau PPKN atau pendidikan Pancasila. Nah, ini perlu digalakkan lagi oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya, memang terjadi perubahan sosial dan budaya. Perubahan yang begitu cepat akibat globalisasi yang menyebabkan terjadinya degradasi atau mempengaruhi penerapan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Siswa kita terkadang terkesan lebih menghargai perubahan hedonis, perubahan-perubahan yang kekinian dibandingkan mempelajari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, ini tantangan tersendiri bagi kita para guru dan pendidik. Kemudian tentu diperlukan adaptasi dalam metode pengajaran untuk tetap relevan dengan kondisi saat ini. Menjadi tantangan lah bagi kita para pendidik, para pengajar, bagaimana membuat metode pengajaran ataupun membuat strategi-strategi yang bisa uh, membuat para siswa itu menjadi tertarik, menjadi ingin mempelajari uh, filsafat Pancasila itu sendiri. Nah, pemirsa sekalian, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.